Family. Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Kali ini kita akan bahas sebuah film yang sangat menarik. Oke, langsung kita simak alur ceritanya. Kakero adalah sebuah organisasi hitam yang didirikan oleh Azuchi Momoyama. Kagero Nosuke Kiruma adalah pemimpin pertama Kakero. Ia memulai menjadi pimpinan kerajaan tertinggi ini dari menjadi wasit dalam perjudian. Ia akan menghukum siapa saja yang menghindar dari membayar hutang. Ia kumpulkan pembayaran hutang dari yang kalah tanpa memandang pangkat dan kekuasaan. Mulai dari kematian Nobunaga di insiden Honnoji. Kemudian insiden Sakura Domon di zaman Bakumatsu, bahkan perampokan 300 yen di era Showa. Semua itu berawal dari pengumpulan taruhan sampai terbentuknya organisasi di level tertinggi di dunia. Sampai hari ini Kokero Clan harus memastikan taruhan dibayar. Bisa dikatakan saat ini Kokero mampu mengendalikan kekuasaan pemerintahan. 3 tahun yang lalu Baku Madarame yang dikenal dengan si pemakan kebohongan berkesempatan untuk menantang bermain judi pimpinan tertinggi kerajaan dari generasi ke-21 yaitu Saichi Kiruma. Permainan itu saat ini diadakan di sebuah atap gedung bertingkat. Wasit pertama yang ditunjuk adalah Mitoshi Noma. Sedang wasit kedua adalah Hikoichi Yako yang sekaligus sebagai saksi saat itu. Noma memastikan jika jumlah taruhan Kiruma sebesar 500 miliar. Sedang Baku saat ini hanya mengatakan jika sebentar lagi akan ada pesawat yang lewat di atas mereka dalam waktu 1 jam. Seorang asisten Kiruma dengan tangan di belakang telah memencet ponselnya untuk membatalkan semua penerbangan yang lewat. Setelah dibatalkan, nampak seorang kurir makanan sedang mengantar makanan untuk pilot dan kopilot pesawat yang dipesan Baku. Tapi tiba-tiba si pengantar makanan itu mengeluarkan pistol lalu menembak pilot dan kopilotnya. Akibatnya pesawat Baku tak bisa diterbangkan ke tempat permainan. Karena batas waktu yang ditetapkan telah habis, maka pemimpin kerajaan dinyatakan sebagai pemenang. Baku mendapatkan hukuman dicabut keanggotaannya dan diasingkan ke suatu tempat. Pada tahun 2022 di daerah Mikurajima, sebuah kampung nelayan, terlihat ada sekelompok orang berjudi kecil-kecilan. Mendadak seorang pemuda asing muncul sambil memperlihatkan sejumlah uang dan mengatakan jika ia ingin ikut dalam permainan. Dia adalah Baku Madarame, si pemakan kebohongan. Lalu permainan pun dimulai. Hasilnya Baku berhasil memenangkan taruhan itu. Baku lalu menjelaskan kecurangan bandar saat itu. Bandar di bawah meja permainan ternyata telah meletakkan papan magnet yang mampu membuat buah dadu selalu menunjukkan angka yang sama. Baku tak kalah pintar, ia memasang magnet di sisi uangnya yang akhirnya mampu merubah angka salah satu dadu di dekatnya. Melihat kecurangan itu, para petaruh beramai-ramai mengejar si bandar. Suatu ketika Baku sedang makan di sebuah kedai. Seorang temap akrab Baku datang menghampirinya. Ia mengatakan jika ada seorang ilmuwan yang bernama Iki Sadakuni akan menantang pemimpin kerajaan. Sadakuni saat ini menemukan terobosan baru untuk menambang metana hidrat. Metana hidrat adalah sumber energi yang bisa menggantikan minyak. Metana hidrat ini tersembunyi di dalam tanah di bawah laut. Dengan dananya sendiri, Sadakuni berhasil menambang itu. Hingga terjadi peristiwa, laboratoriumnya meledak. Dari ledakan itu seorang penghubung memasukkan Sadakuni ke dalam keanggotaan Kokero. Baku kemudian bangkit dan berjalan di pesisir pantai yang diikuti temanya dari belakang. Baku mengatakan jika ia akan kembali lagi ke klan itu. Baku lalu memeluk temanya. Ia mengucapkan terima kasih telah menerimanya selama ini. Tak lama kemudian Baku pergi meninggalkan temanya itu. Beralih ke tempat kediaman Menteri Keuangan Masahiro Onodera. Saat ini sedang ada pertaruhan antara Onodera dan Sadakuni. Wasit yang memimpin permainan itu adalah wasit ke-10 Kokero yaitu Kiro Makame. Menteri Onodera sengaja menantang Sadakuni agar bisa mengendalikan Sadakuni. Ia ingin memiliki tambang metana itu dan monopoli metana hidrat ke seluruh dunia. Ia juga saat ini sedang mencari dana untuk kampanye politiknya. Tapi sayang permainan itu akhirnya dimenangkan oleh Sadakuni. Karena Menteri Onodera tak mampu bayar, akhirnya wasit Kiro pun turun tangan.
Sebelum wasit Kiro mengeksekusi Onodera, Sadakuni datang menghampirinya. Ia meminta Onodera untuk melihat ke matanya. Baku saat ini terlihat kembali lagi ke kota. Ia segera menghampiri mesin minuman karena merasa kehausan. Tapi ternyata ia tak punya uang koin untuk memainkan mesin itu. Sementara di tempat lain seorang pemuda bernama Kaji baru saja menerima upah hariannya. Karena merasa haus, ia pun mendekati sebuah mesin minuman. Tak disangka kali ini ia mendapat keberuntungan jackpot dan mendapat 2 buah minuman. Saat berbalik badan, ia melihat Baku sudah ada di belakangnya. Baku sangat menginginkan minuman itu, lalu Kaji memberikan 1 buah minumannya kepada Baku. Lalu mereka pun kemudian ngobrol bersama di tempat itu. Suatu saat Kaji didatangi 2 orang sambil mengatakan padanya agar membayar semua hutang-hutangnya. Mendengar hal itu, Baku lalu melerai pertikaian mereka. Baku mengatakan jika Kaji saat ini tengah ada kasus dengan perusahaan besar. Baku mengancam pada mereka jika tak ingin dilibatkan maka jangan pernah mencari Baku lagi. Karena ketakutan kedua pria itu lalu berlari menjauhi mereka. Kaji lalu menceritakan pada Baku jika saat ini ia terlibat pinjaman ilegal. Di sebuah kasino ilegal yang pemiliknya bernama Ranko Kurama terlihat Baku dan Kaji berada di tempat itu. Baku saat ini mengajak Kaji untuk bermain judi role. Baku mengatakan pada Kaji jika tak mungkin akan keluar angka yang sama. Kemudian ia menaruh taruhannya di luar angka yang barusan keluar. Hal itu ia lakukan berulang kali sambil menaikkan taruhannya. Tapi ternyata permainan itu mengeluarkan angka yang sama. Saat itu Baku kalah sebanyak 350.000. Kemudian Baku memulai dari awal dan menyiapkan taruhan yang lebih besar. Baku lalu bertanya pada Bandar, jika tak mungkin keluar angka yang sama. Bandar menjawab bisa saja hal itu terjadi. Setelah semua angka dipasang selain angka yang baru keluar, Baku lalu meminta Kaji bertaruh uang banyak di angka yang barusan keluar itu. Akhirnya dadu bergulir di angka yang sama, dan saat itu mereka pun akhirnya mendapatkan kemenangan besar. Permainan Baku saat itu sedang diamati oleh pegawai dan pemilik kasino sendiri. Setelah melihat siapa yang bermain, Ranko sepertinya tak menyangka jika Baku telah kembali dan saat ini bermain di tempatnya. Ranko kemudian membawa seorang pengawal untuk menghadang Baku dan Kaji yang hendak meninggalkan tempat itu. Ia meminta pada Baku bertaruh sekali lagi dengannya dengan menebak apakah yang keluar dari lift itu seorang laki-laki atau perempuan. Baku menjawab jika yang keluar adalah laki-laki. Penampilan sosok yang keluar dari lift itu nampak seorang perempuan cantik. Tapi Baku langsung membuktikan jika ia adalah seorang laki-laki. Ranko lalu membiarkan mereka pergi sambil mengatakan jika kemampuan Baku masih sangat diperhitungkan. Dalam perjalanan Kaji menjadi tahu sebagian permasalahan Baku saat ini. Kaji sebenarnya ingin ikut berpetualang dengan Baku. Tapi Baku sementara mengatakan jika Kaji saat ini harus menikmati apa yang sudah didapatkannya. Tak lama kemudian Baku pamit meninggalkannya. Hari itu Kaji mencoba menyenangkan dirinya dengan yang banyak yang dimilikinya saat ini. Kaji benar-benar seperti seseorang yang lupa diri sekarang ini. Malam itu Sadakuni bermain judi di kasino Ranko. Disaksikan oleh Ranko dan stafnya dari awal Sadakuni tak pernah melakukan kesalahan. Ternyata Baku juga barusan hadir di tempat itu. Ranko akhirnya turun sendiri karena bandarnya sudah banyak mengalami kekalahan. Setelah mencoba sendiri Ranko rasanya tak percaya jika ia juga bernasib sial malam itu. Beberapa staf Ranko mencoba menghadang Sadakuni yang mencoba meninggalkan kasino itu. Mendadak Baku dari belakang memegang pundak Sadakuni dan mengajaknya bermain tebakan kepala dan ekor. Sadakuni tanpa berpikir panjang melayani tantangan Baku. Kali ini ia lebih memilih ekor. Tapi ternyata yang keluar adalah kepala. Meski kalah Sadakuni kemudian berkata pada Baku jika ingin melawannya maka Baku harus punya kartu keanggotaan Kokero dulu. Ranko melihat semua rekaman saat Sadakuni bermain di tempatnya. Tiba-tiba seorang anak buahnya mengatakan jika Baku menelpon hendak mengatakan sesuatu kepadanya. Ranko mengambil telepon itu lalu ia mengatakan akan menemuinya. Ranko lalu mendatangi Baku yang saat ini sedang duduk sendiri di bar. Baku mengatakan pada Ranko jika takdir kembali mempertemukan mereka. Baku ternyata punya masa lalu dengan Ranko dulunya. Baku kemudian mengutarakan maksudnya jika ia ingin meminta kartu keanggotaan Kokero karena Ranko sudah kalah dari Sadakuni. Ranko begitu kaget dan langsung menolak permintaan Baku. Ia kemudian mengatakan jika menginginkan kartu keanggotaan Kokero, Baku harus menemui Pak Tua di Taman Nakaburi. Mendengar perkataan Ranko, Baku segera menghilang dari tempat itu, membiarkan Ranko yang berbicara sendiri.
Malam itu Kaji sengaja menunggu kepulangan Baku. Setelah bertemu Kaji segera mengutarakan maksudnya untuk ikut bersamanya. Baku merasa sudah saatnya melibatkan Kaji saat ini. Ia lalu memperbolehkan Kaji ikut berpetualang di dunianya. Seorang pria tua sedang duduk di taman. Tak beberapa lama Kaji keluar dari sebuah toko dan langsung duduk di samping Pak Tua itu. Pak Tua itu bernama Kokonu yang saat itu sedang menawari Kaji untuk ikut bermain bersamanya. Baku datang dan langsung menyahut jika mereka mau diajak bermain bersama. Tak lama kemudian Kokonu membawa Baku dan Kaji ke tempatnya. Ia kemudian mempersilahkan mereka masuk ke tendanya. Di sana Kokonu lalu menerangkan aturan mainnya. Ia punya mesin waktu yang akan dipasangkan ke kaki salah satu dari mereka. Ia juga mengatakan jika punya 5 peliharaan. Dan tugas mereka harus bisa menemukan 5 peliharaan itu sebelum waktunya habis. Lalu Kokonu memperlihatkan yang sebanyak 10 juta sebagai hadiah jika mereka memenangkannya. Baku kemudian berdiri lalu mengatakan jika ia tak berminat dengan hadiah itu. Baku bersedia mengikuti permainan jika hadiahnya adalah kartu keanggotaan Kokero. Kokonu yang terpancing segera mengiyakan permintaan Baku saat itu. Saat ini permainan ini akan diawasi wasit kedua Kokero yang yaitu Hikoichi Yako. Baku sambil mengucapkan terima kasih menyelipkan pulpen recorder ke saku Yako. Kokonu segera menyematkan mesin waktunya ke kaki Kaji. Kemudian ia melepaskan mereka berdua memasuki hutan buatan miliknya agar mereka bisa memulai permainan. Tak disangka ternyata 5 peliharaan yang dimaksud Kokonu adalah 5 orang pria terlatih menggunakan senjata. Dan saat ini justru mereka yang menjadi buruan 5 peliharaan Yako tersebut. Dan keseruan pun segera dimulai. Akhirnya Baku dan Kaji berhasil mengatasi perlawanan 5 peliharaan Kokonu. Kokonu kemudian mendatangi monster ciptaannya dan berusaha untuk membangunkannya. Si monster segera menghampiri Kokonu dan langsung mendapatkan serum super untuk memburu Baku dan Kaji. Hal mengerikan berikutnya pun dimulai. Di ruang pengawas Kokonu sangat yakin jika monsternya akan mampu menghabisi Baku dan Kaji. Ia berkata pada wasit jika monsternya setelah 15 menit sekali akan tertidur sejenak untuk memulihkan tenaga. Ternyata perkataan Kokonu didengar Baku melalui pulpen recordernya. Hingga akhirnya Baku dan Kaji sekali lagi berhasil mengalahkan permainan Kokonu. Kokonu sempat tak terima akan kekalahannya. Ia mencoba menyerang Baku saat itu. Tapi wasit Yako segera mengatasi perlawanan Kokonu itu. Ia kemudian menetapkan jika Baku dan Kaji berhasil memenangkan permainan itu. Yako kemudian bertanya pada Baku apakah ia membunuh monster yang bernama Rodem itu. Baku mengatakan jika ia bukan seorang pembunuh dan tentu saja ia membiarkan Rodem yang saat ini sedang tertidur. Yako kemudian memberikan kartu namanya setelah menetapkan Kaji sebagai anggota baru Kokero. Kaji ternyata tak bisa menerima keanggotaannya karena membayangkan kengerian yang sebenarnya. Terpaksa Baku sementara yang menerima kartu nama wasit Yako. Tiba-tiba Baku merasakan kesakitan di pinggangnya. Ternyata saat dibanting Rodem, pinggang Baku tertancap ranting runcing. Saat terbangun Baku mendapati dirinya di kediaman Ranko. Ranko mendapat kabar dari Yako jika Baku terluka dan membawanya ke tempat itu. Ranko merasa bertanggung jawab karena ialah yang secara tak langsung menyarankan untuk menantang Kokonu. Baku ternyata masih punya satu permintaan pada Ranko yaitu meminta izin membawa Rodem ke rumahnya. Sepertinya keadaan Baku sudah membaik.
Saat ini ia mendatangi Rodem. Ternyata Rodem sekarang ini tak ingat siapa hati dirinya. Baku kemudian mengatakan pada Rodem jika ia bisa membuat Rodem menjadi manusia yang bermanfaat. Lalu Baku menawari Rodem untuk ikut bersamanya. Malam itu Kaji mendatangi Baku di kediaman Ranko. Ia mengutarakan permintaan maaf karena sikapnya menghindari Baku kemarin. Kaji saat ini sudah bisa mempercayai Baku sepenuhnya dan ia meminta untuk ikut bersama Baku apapun yang akan terjadi ke depannya. Tiba-tiba Kaji melihat seseorang di belakang Baku dan Baku mengatakan jika pria itu adalah Rodem yang kemarin dihadapi oleh mereka. Saat ini Baku telah mengganti nama Rodem menjadi Marco. Dan Marco segera mengulurkan tangannya untuk berkenalan kembali dengan Kaji dengan suasana yang berbeda. Akhirnya Baku mendapatkan timnya lagi. Ia pun segera menemui Ranko dan mengutarakan kembali keinginannya untuk bisa menempati tempat itu. Dengan sangat terpaksa dan sepertinya Ranko masih memendam rasa sayang pada Baku, Ranko pun mengizinkan mereka. Hari-hari mereka berkumpul bersama di tempat itu. Dan keakraban baru pun sudah mulai tercipta antara mereka. Terlihat saat itu mereka sedang bercengkerama sambil makan bersama. Malam itu diadakan rapat antara wasit di Kokero Club. Wasit pertama Noma menginginkan diatur pertandingan antara anggota baru Takaomi Kaji melawan Iki Sadakuni. Kemudian ia meminta wasit Yako segera mengatur pertandingan itu dan ditetapkan tempatnya di markas pusat Kokero. Wasit Yako menyetujui hal itu karena Kaji dianggap sepadan sebab memiliki Baku saat ini. Wasit ke-10 Kiro Makame optimis akan mendampingi Sadakuni dan bertindak sebagai asisten Yako. Sadakuni ditemani teman wanitanya terlihat turun ke tempat labnya dulu. Sadakuni saat ini masih saja teringat peristiwa yang dulu. Saat itu mereka sebagai tim sedang bergembira karena berhasil menemukan metode untuk menambang metanahidrat. Suatu ketika Sadakuni dipanggil Menteri Onodera dan meminta hasil penemuannya untuk dibelinya. Tapi Sadakuni menolak tawaran itu, justru ia akan memberikan penemuannya kepada dunia internasional secara gratis agar terwujud perdamaian dunia. Seorang teman memberitahu Sadakuni jika paket makanan yang mereka pesan sudah tiba. Sadakuni yang masih sibuk mempersilahkan mereka untuk memulai makan lebih dahulu. Tiba-tiba saat membuka bingkisan itu ternyata di dalamnya terselip sebuah bom. Dan tak ayal lagi seiring ledakan itu semua teman-teman Sadakuni tak ada yang selamat. Hanya dia yang selamat yang kini tengah berbaring di rumah sakit. Asisten perempuan Sadakuni mengatakan jika ia menerima pesan dari Menteri Keuangan Onodera untuk tak sungkan-sungkan berharap bantuan kepadanya. Dari sini Sadakuni berkeyakinan jika hal ini adalah ulah dari Onodera. Saat keluar dari rumah sakit, Sadakuni ditemui seorang konsultan bernama Kusanami yang mengatakan akan membuatkan perubahan pada diri Sadakuni. Ia bermaksud memasukkan Sadakuni ke dalam organisasi Kokero dan menjadikannya sebagai monster di arena perjudian. Sadakuni kemudian teringat saat membuka matanya di depan Onodera. Saat itu dari pancaran matanya, Sadakuni mengatakan jika hanya ada kebencian, kemarahan dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Hari itu Baku dan Kaji memenuhi undangan dari wasit Kokero untuk melakukan pertandingan melawan Sadakuni. Mereka saat ini terlihat mengendarai mobil menuju ke markas pusat Kokero. Sampai di sana kedatangan mereka segera disambut oleh wasit Yako. Wasit Yako langsung membawa mereka menuju ke sebuah ruangan. Di sana terlihat dijaga ketat dan diawasi oleh beberapa kamera. Di depan Baku terpampang layar lebar yang menyiarkan para investor yang akan melakukan pertaruhan. Seorang wanita anggota wasit Kokero menanyakan berapa jumlah uang yang dibawa Baku. Baku lalu menjawab sekitar 50 juta. Merasa diremehkan wasit itu langsung menodongkan pistolnya ke arah Baku. Kaji yang panik segera menembakkan senjatanya dan untuk hanya mengenai sebuah kamera di tempat itu. Karena uang taruhan Baku kurang, maka wasit menawarkan untuk melelang reputasi Baku. Lelang itu awalnya hanya terkumpul sedikit uang saja. Tapi setelah Ranko menginvestasikan 500 juta dan mengatakan jika Baku di hadapan mereka saat ini adalah orang yang memiliki julukan si pemakan kebohongan. Saat itulah kemudian taruhan menjadi naik berlipat-lipat hingga menembus angka 2 miliar. Dari sebuah kamera pengawas, pemimpin kerajaan dan wasit lain mencoba mengawasi jalannya pertandingan nanti. Wasit Yako segera meminta Sadakuni untuk memilih jenis permainannya. Dengan mata tertutup, Sadakuni kemudian mengambil pack kartu yang sudah diacak sebelumnya. Dan kali ini Sadakuni memilih permainan Hangman Old Might. Wasit Yako kemudian menerangkan aturan permainannya. Disediakan 2 set kartu diambil dari angka 1 sampai 10. Dan mereka yang bertanding diminta mencari kartu pasangan dari kartu yang dipunyai lawan.
Siapa yang menyisakan kartu Old Might maka ia yang kalah. Permainan kali ini kartu Old Might-nya dibuat menjadi 5. Dan masing-masing kartu Old Might membawa jumlah angka di kartu bia. Siapa yang mencapai angka 11 di kartu Bold Might-nya maka ia dipastikan kalah dan akan menerima hukuman. Akhirnya ronde pertama pun dimulai. Dalam ronde ini akhirnya dimenangkan Sadakuni dan Baku mendapat kartu Old Might berjumlah langsung 5. Tak lama kemudian didatangkan tiang gantungan berjumlah 5 bagian. 1 tiang utama dan 4 kaki penyangga. Kemudian masuk ke dalam ronde kedua. Ronde kali ini juga ternyata dimenangkan oleh Sadakuni. Kartu Old Might di tangan Baku menunjukkan angka 4. Lalu tiang gantungan dilengkapi 4 bagian lagi. Baku sepertinya kesempatannya menjadi semakin tipis saat ini. Ronde kini memasuki babak ketiga. Dan untuk kesekian kali Baku ternyata mengalami kekalahan. Kartu Old Might di tangan Baku menunjukkan angka 1 jadi total kartu Old Might Baku adalah 10. Jika sekali lagi kalah dipastikan Baku dan Kaji akan digantung. Selanjutnya ronde keempat pun segera dimulai. Tiba-tiba dalam permainan kali ini Baku membuat trik dengan menjatuhkan kartunya. Ia kemudian mengeluarkan permen seperti sudah menjadi ciri khasnya. Baku teringat pertemuannya dengan Sadakuni di tempat Rangko. Di sana Sadakuni tak bisa menebak koin yang dilemparkan ia dulu. Lalu saat Sadakuni hendak mengambil kartu Baku, Baku membuat kartu itu bertumpuk antara atas dan bawah. Dan ternyata benar akhirnya Sadakuni tak bisa menebak kartu itu. Kali ini kemenangan pertama diraih oleh Baku. Permainan kembali dilanjutkan memasuki ronde kelima. Baku punya trik baru yaitu dengan menggeser posisinya sehingga tak bisa diketahui pergerakannya oleh Sadakuni. Karena Baku memilih terlalu lama akhirnya disepakati wasir jika waktu giliran dibatasi 1 menit, kembali kali ini Baku meraih kemenangannya. Kartu Old Might di tangan Sadakuni saat ini berjumlah 7. Baku mengingatkan pada Sadakuni jika kartu Old Might hanya berjumlah 5. Ini merupakan permainan terakhir. Akhirnya ronde terakhir pun dimulai. Kartu Old Might saat ini yang sedang dimainkan di angka 5 dan bisa dipastikan siapa yang mendapatkan Old Might itu akan tersingkir. Sedang kartu hidup yang dimainkan saat ini adalah angka 8. Karena Sadakuni buta, Baku lalu bergerak untuk melihat kartu lawan. Ternyata hal curang dibolehkan selama pemain lain tak mengetahuinya. Dari sini akhirnya Baku berhasil memenangkan permainan. Baku kemudian menunjukkan kamera yang digunakan Sadakuni selam pertandingan. Kartu hidup yang menunjukkan angka 8 juga telah dilukisi Baku mirip seperti kartu Old Might. Saat Kaji menghampiri Baku, Baku kemudian mengatakan jika permainan saat ini tak lepas dari jasa Kaji yang berhasil merusak salah satu kamera di tempat itu dengan senjatanya. Sebelum Sadakuni digantung, Baku menjelaskan keadaan ruangan yang dilengkapi 6 buah kamera. Jadi meski dengan mata tertutup Sadakuni pasti bisa memilih jenis permainan yang tepat untuknya. Sadakuni memakai sistem simulasi listrik yang menghantarkan informasi yang ditangkap sebuah alat yang terpasang di tekuk Sadakuni. Sadakuni memerlukan operator untuk menghack kamera dan menggunakan kamera selam pertandingan. Dari kamera yang terpasang itulah Sadakuni tahu apa kartu yang dipegang lawan. Saat kamera rusak, Sadakuni tak bisa mendapatkan informasi dan operatornya sendiri tak bisa menampilkan data. Baku kemudian mendatangi Sadakuni yang terduduk lesu. Ia mengatakan pada Sadakuni jika ia adalah seorang pembohong besar. Wasit ke-10 yang tak terima kekalahan Sadakuni mencoba menyerang Baku. Wasit kedua Yako segera menghadang serangan Yage mengarah ke Baku. Terjadilah pertarungan antara mereka. Hingga akhirnya wasit Yako mampu menyudahi perlawanan Kiro dan ia tewas saat itu juga. Saat berjalan melewati Baku, dari balik bau Sadakuni terjatuh selembar foto. Sebelum digantung Sadakuni bertanya pada Baku kenapa ia menginginkan menjadi pemimpin kerajaan.
Baku menjawab jika ia ingin mewujudkan perdamaian dunia. Mendengar jawaban Baku, Sadakuni menjadi tertawa. Ia teringat cita-citanya dulu seperti apa yang diucapkan Baku. Tapi nyatanya ia saat ini hanya punya kemarahan dan kebencian. Sadakuni lalu memberikan kartu keanggotaan Kokero kepada Baku. Baku lalu berjalan memungut foto yang terjatuh di depannya. Dilihatnya dalam foto itu, Sadakuni sedang bersama timnya. Ia kemudian berjalan ke arah salah satu kamera. Baku kemudian menunjukkan foto itu ke kamera. Saat itulah Sadakuni terlihat tersenyum meski di hadapannya telah menanti hukuman gantung. 1 tahun kemudian Baku dan timnya diundang kembali ke markas pusat. Kali ini Baku memiliki sebuah tim yang berjumlah 4 orang. Kedatangan mereka langsung disambut oleh wasit Yako. Sampai di depan pintu, Yako meminta hanya Baku yang diperbolehkan masuk ke dalam. Sampai di dalam, Soichi Kiruma telah menantinya duduk di meja utama. Baku kemudian mengambil sapu tangan kepunyaan wasit Yako. Ia berjalan ke arah belakang Kiruma sambil mengatakan jika ia akan memakan kebohongan pemimpin kerajaan. Sekian kisah seru pertarungan kasta tertinggi di abad ini. Jangan lupa subscribe-nya ya guys. Dan sampai jumpa.